Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Belajar Saham Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang dua indikator yang cukup populer di dunia teknikal saham, yaitu MACD, kemudian Stochastic, dan nanti akan kita kombinasikan dengan RSI agar hasilnya lebih maksimal. Pernah nggak sih kalian ngelihat saham yang turun terus-menerus seperti air terjun, kemudian kalian bingung gitu kan, apakah ini sudah murah atau belum? Ketika kita beli, ternyata besoknya masih turun gitu kan. Nah, itu seperti halnya kita diibaratkan menangkap pisau yang sedang jatuh. Jadi ya kita beli sekarang, apakah waktunya tepat? Ternyata besoknya turun lagi gitu kan. Nah, dengan indikator ini harusnya dari kita bisa antisipasi kapan waktu yang tepat untuk kita buy suatu saham yang sedang turun gitu ya. Nanti kita akan praktekkan di salah satu saham Selamat Sempurna atau kode emitennya SMSM. Namun sebelum ke studi kasus, kita coba pelajari dulu apa itu MACD, kemudian apa itu Stochastic, kemudian apa itu RSI gitu ya teman-teman. Nanti dengan memahami konsepnya, nanti teman-teman bisa lebih paham dan bisa mempraktekkan sendiri di luar dari saham SMSM ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan MACD. MACD itu moving average convergent divergent ya teman-teman. Jadi simpelnya adalah MACD ini ngasih tahu ke kita apakah suatu emiten ini sedang naik atau turun. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara teman-teman melihat ada dua garis. Yang pertama adalah garis biru, kemudian yang kedua adalah garis orange. Nah, ketika garis biru golden cross dengan garis orange itu otomatis berarti sedang bullish atau sedang naik gitu ya. Sedangkan ketika dia garis birunya dead cross ke garis orange berarti dia sedang bearish atau sedang turun. Nah, bisa teman-teman melihat di sini ketika dia garis birunya golden cross ya menyentuh garis orange dan naik ke atas berarti harga sahamnya di sini juga ikutan naik ya teman-teman. Kemudian ketika garis birunya dead cross dengan garis orange, nah di sini sahamnya juga turun. Nah, pertanyaannya dari teman-teman di sini, apakah sekarang waktunya yang tepat untuk membeli saham gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua Stochastic. Nah, ini menurut saya lebih sensitif dibanding dengan MACD gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya menggunakan MACD, ketika garis birunya menyentuh garis orange, waktunya beli. Tunggu dulu ya teman-teman, karena biasanya MACD ini biasanya dia lebih delay ya, lebih lambat dibanding dengan Stochastic. Nah, Stochastic ini kalau teman-teman melihat di sini itu ada garis putus-putus warna hijau dan orange di sini ya teman-teman. Nah, kalau yang di atas ini itu nilainya di angka 80. Kemudian yang di bawah ini adalah 20 ya. Jadi ketika garis dari Stochastic ini berada di bawah angka 20 ya. Kalau di sini kan sampai minus ya gitu ya. Artinya ini benar-benar sudah jenuh jual gitu. Udah barang yang ada di yang ada di sekuritas ataupun yang broker ya teman-teman, itu udah benar-benar jualnya tinggi sekali gitu. Karena batasnya biasanya di sini di angka 20, kemudian batas resistannya di angka 80. Ketika dia sudah di bawah 20 berarti benar-benar bearishnya cukup lumayan gitu ya, cukup besar. Apakah ini menandakan akan rebound atau tidak? Nah, teman-teman bisa ngelihatnya di sini ya teman-teman. Mungkin kita zoom aja. Oke. Nah, kalau dilihat dari sebentar.
Oke, kita coba lagi tambahin di sini stokastik gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngelihat di sini garis birunya belum benar-benar golden cross ya, teman-teman. Artinya masih ada sedikit tekanan jual. Nah, nanti teman-teman untuk masuk mungkin lebih ke ketika ada garis birunya menyentuh garis oranye naik ke atas gitu, baru teman-teman bisa masuk. Tapi kalau teman-teman cuma menggunakan MACD, nah ini masih jauh ya garis birunya. Tapi kalau dengan stokastik karena udah jenuh jual, itu bisa diindikasikan saham SM ini sedang sangat diskon atau murah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, jadi kita ngelihat di MA50 itu harganya sudah di bawahnya gitu kan, berarti benar-benar sedang biris gitu, tekanan jualnya sangat tinggi. Kemudian kita lihat di MA100 nya itu juga bahkan masih di bawah ya, harganya masih di bawah. Jadi kalau MA100 di 1869, kemudian kalau di MA50 nya di angka 1819. Artinya dua-duanya itu masih di bawah garis MA. Nah, kalau misal ngelihat dari stokastik ya, kita sebaiknya masuknya di mana kan gitu ya. Nah, ini teman-teman tunggu dulu karena kan ini bisa lanjut turun gitu kan, karena belum ada golden cross dari garis biru sama orange. Jadi nanti pada saat pembukaan di sekarang kan tanggal 28 ya, mungkin nanti tanggal 1 Desember 2025, kemungkinannya ada dua ya. Kemungkinan karena yang pertama adalah karena terlalu jenuh jual, bisa jadi nanti akan naik rebound gitu ya. Tapi yang kedua bisa jadi kemungkinan kecilnya adalah dia masih lanjut turun. Kenapa? Karena mungkin nanti kita kombinasikan dengan broker summary-nya, apakah ini menandakan naik atau turun gitu ya. Jadi kemungkinan turunnya itu masih ada, tapi lebih kecil dibanding dengan kemungkinan naiknya. Kenapa? Karena ini garis biru udah mulai mendekati garis orange. Tinggal teman-teman kalau mau beli tunggu dulu golden cross dari garis ini, baru teman-teman boleh buy gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misal ternyata teman-teman masih minus nih gitu kan, maka nanti trading plan-nya adalah teman-teman jangan langsung all in masuk gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan money management 20% dulu, kemudian ketika dia masih turun lanjut 30%. Nah, kemudian ketika masih turun lagi dan mendekati, benar-benar mendekati garis ini, ketika mau golden cross, baru teman-teman all in 50%-nya gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu harusnya teman-teman bisa mengantisipasi bagaimana caranya teman-teman timingnya tepat untuk timingnya tepat untuk beli ketika suatu saham sedang turun tajam gitu ya. Jadi kalau biasanya kan teman-teman ketika melihat saham turun, apakah ini waktu yang tepat atau tidak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua indikator ini sebagai indikator sakti kalau saya bilang ya. Jadi ketika MACD-nya mungkin sudah confirm di sini ya, di sini ya, confirm cross, maka teman-teman beli gitu. Tapi biasanya stokastik itu sudah lebih awal memberitahu gitu. Artinya kalau saya boleh bilang stokastik ini lebih powerful dibanding dengan MACD. Jadi kalau di sini kan ini ya, jadi di sini stokastik udah kasih tahu bahwa garis biru sudah golden cross, artinya waktunya kita buy di sini gitu ya. Sementara di MACD masih belum gitu kan, nunggu harga benar-benar valid, confirm gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa kombinasikan dengan volume juga, baru dia
garisnya akan golden cross di sini. Tapi kalau stochastic itu sudah kasih tahu duluan gitu. Oh, ini udah valid kok gitu kan. Nah, ternyata benar di sini harganya sudah naik. Nah, begitu juga dengan ketika turun. Nah, di sini stochastic udah kasih tahu duluan di sini. Oh, ini turun nih gitu kan. Ternyata benar sampai sini. Ini garis biru masih di bawah, garis orange terus sampai akhirnya ada satu candle di sini yang hijau, berarti pernah naik ya, yang mulai dari tanggal 3 November, kemudian naik di 7 November, selanjutnya turun terus sampai tanggal 25. Nah, ini dia kasih tahu gitu kan, di sini ada garis garis birunya lebih di atasnya dibanding dengan garis orange. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau MACD itu kasih tahu ke kita apakah saham itu sedang downtrend atau sedang uptrend gitu kan. Nah, terus teman-teman kalau misal mau beli dengan cara saham yang sedang downtrend, konfirmasi ulang lewat stochastic. Ketika garis birunya sudah di atas yang orange, sudah itu timing untuk beli gitu kan. Tapi saran saya jangan all in ya teman-teman, bisa money management dulu 20%, kemudian 30%, baru 50% all in ketika dia benar-benar sudah golden cross. Oke, mungkin dari saya itu dulu teman-teman. Karena channel ini masih baru, kami butuh support dari teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton channel Belajar Saham Indonesia. Kata Pak Purbaya, yuk kita cuan bareng-bareng. Terima kasih.